Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Rio Setia Budi Nugraha, tentunya dari Universitas Islam Riyadi Surakarta, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai model pembelajaran terpadu yang dikhususkan di model pembelajaran terpadu tipe fragmented. Nah, bagaimana sih dan apa sih model pembelajaran terpadu tipe fragmented itu? Nanti akan kita kupas secara mendalam. Tetapi sebelum saya memaparkan materi, alangkah baiknya jika kami perkenalkan dulu kelompok-kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rio Setia Budi Nugraha dengan NPM 1954005. Kemudian nanti ada teman saya yang akan berkenalan juga, ada Afta Tirta, kemudian ada Yari Wahyu Luhur Prakoso, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afta Tirta Ferdiawan, NPM 1954003 dari Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Yari Wahyu Luhur Prakoso. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Rio Setia Budi Nugraha dan Afta Tirta Ferdiawan. Nah, teman-teman semuanya, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita langsung masuk ke materi. Di awal materi kita akan sedikit membahas dulu tentang model pembelajaran terpadu. Nah, apa sih model pembelajaran terpadu itu? Model pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara individual atau secara mandiri maupun secara kelompok dapat menggali, mencari, menemukan konsep ataupun prinsip secara holistik maupun secara otentik. Nah, jadi maksudnya adalah pembelajaran terpadu memiliki konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik, sehingga peserta didik tersebut akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkannya dengan konsep yang lain. Jadi peserta didik dapat menghubungkan antara satu konsep pembelajaran dengan konsep pembelajaran yang lainnya yang mereka ketahui, seperti itu. Ciri-ciri dari model pembelajaran terpadu ini pada umumnya pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga di sini peran siswa sebagai subjek belajar dan peran guru sebagai fasilitator, seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang lain yaitu memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau peserta didik. Jadi di pembelajaran terpadu ini salah satu cirinya adalah memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa maupun peserta didik, seperti itu. Kemudian ciri yang lain adalah batasan antar mata pelajaran itu tidak begitu jelas. Jadi setiap mata pembelajaran itu batasannya tidak terlalu jelas karena adanya penggabungan dari konsep-konsep pembelajaran, seperti itu. Kemudian pembelajaran bersifat luas. Di sini guru dapat menghubungkan antara satu pembelajaran yang lain ke satu pembelajaran yang lain, seperti itu. Kemudian pembelajaran dan dapat dilaksanakan sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik, seperti itu. Jadi pembelajarannya itu dapat disesuaikan dengan minat yang dimiliki dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut, seperti itu. Jadi pembelajarannya lebih bersifat luas. Nah, teman-teman, kita masuk ke tipe-tipe dari pembelajaran terpadu. Di sini pembelajaran terpadu memiliki beberapa tipe, diantaranya tipe fragmented yang akan kelompok kami jelaskan nantinya. Di sini akan saya berikan paparan dulu mengenai tipe-tipe dari pembelajaran terpadu. Yang pertama ada tipe fragmented, kemudian ada tipe connected, kemudian ada tipe nested, kemudian ada tipe sequenced, kemudian ada tipe shared, kemudian ada tipe webbed, kemudian ada tipe treated, kemudian ada tipe integrate, kemudian ada immersive, kemudian juga ada network. Jadi di antara tipe pembelajaran terpadu tersebut sudah yang saya jelaskan tadi, dan ini ada gambarnya.
Baik teman-teman semuanya, kemudian kita masuk ke landasan-landasan dari pembelajaran terpadu. Secara umum, landasan dari pembelajaran terpadu ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan praktis, dan landasan yuridis. Kita masuk dulu ke landasan filosofis. Bahwasannya dalam landasan filosofis, pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu diantaranya aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan sebuah pengalaman. Kemudian ada aliran konstruktivisme, melihat pengalaman langsung siswa, yaitu direct experience, sebagai kunci dalam sebuah pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada aliran humanisme, melihat siswa dari keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya, seperti itu. Kemudian teman-teman ada landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran terpadu terutama berkaitan dengan psikologis peserta didik dan psikologis belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran terpadu yang diberikan kepada peserta didik agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, seperti itu. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi materi pembelajaran terpadu tersebut dapat tersampaikan kepada peserta didik dengan baik, seperti itu. Kemudian teman-teman kita masuk ke landasan praktis, di mana dalam landasan praktis ini berkaitan dengan kondisi-kondisi yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran saat ini, sehingga harus mendapatkan perhatian di dalam pembelajaran terpadu yang meliputi yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat sehingga terlalu banyak informasi yang harus dimuat dalam kurikulum, seperti itu. Kemudian yang kedua, hampir semua pelajaran di sekolah diberikan secara terpisah satu sama lain, padahal seharusnya saling terkait, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran atau interdisipliner, sehingga diperlukan usaha kolaboratif antara berbagai mata pelajaran untuk memecahkannya. Kemudian yang terakhir ada kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktek yang dapat dipersempit dengan pembelajaran yang dirancang secara terpadu, sehingga siswa akan mampu berpikir secara teoritis maupun secara praktik, seperti itu. Kita masuk ke landasan yang terakhir, yaitu landasan yuridis. Dalam pembelajaran terpadu, landasan yuridis berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti itu. Kemudian di dalam pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran fragmented. Pembelajaran fragmented adalah pembelajaran konvensional yang terfokus pada satu mata pelajaran. Hakikatnya pembelajaran fragmented pembelajaran yang terpisah. Jadi mata pelajaran ini memisahkan antara misal pembelajaran matematika, khusus pembelajaran matematika sendiri, dan kemudian misal ada pelajaran bahasa Indonesia juga masuk pada materi itu sendiri. Kemudian pada matematika itu juga misal ada bilangan pecahan, khusus mempelajari tentang bilangan tersebut. Kemudian adanya keterpaduan konsep pada satu mata pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan logis. Kemudian materi yang diajarkan berpusat pada isi atau konten. Kemudian masuk ke tujuan pembelajaran fragmented. Yang pertama, adanya pemfokusan materi bahan ajar sehingga guru dapat menyampaikan materi sesuai dengan keahliannya. Ya, kemudian yang kedua, esensi dari masing-masing ilmu dapat disampaikan secara murni sehingga peserta didik
dapat mengikuti materi yang telah disampaikan. Baik teman-teman semuanya, kemudian kita masuk ke kekurangan dan kelebihan model pembelajaran tipe fragmented. Kita masuk ke kelebihannya dulu. Bahwa di sini kelebihan dari model fragmented adalah ketika pembelajaran hanya diarahkan atau difokuskan di satu pelajaran, maka peserta didik akan lebih mudah untuk memahami mengenai materi atau bahan ajar yang diajarkan karena sifatnya terfokus. Kemudian kelebihan yang kedua, ketika pembelajaran terpadu tipe fragmented ini diberikan di lingkungan sekolah dasar yang pada dasarnya anak-anak masih dalam proses perkembangan, jadi model pembelajaran fragmented ini akan membantu peserta didik melihat bakat-bakat apa yang dimiliki oleh siswa, kemudian bagaimana keinginan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya dapat ditujukan atau disalurkan sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik seperti itu. Karena pada pembelajaran terpadu fragmented ini lebih terfokus, jadi guru bisa memfokuskan sesuai dengan keminatan dari peserta didik seperti itu. Tetapi di antara kelebihannya tentu tipe pembelajaran fragmented ini, model ini juga mempunyai berbagai kekurangan. Di antaranya yang pertama, siswa tidak bisa menggabungkan antara konsep dari pembelajaran satu ke konsep pembelajaran yang lainnya seperti itu. Kemudian lebih terjadi tumpang tindih dari proses pembelajaran di konsep-konsep dari materi yang ingin diajarkan di model pembelajaran fragmented ini seperti itu. Saya akan menyampaikan tentang RPP kelas 1 tema 5 subtema 1 pengalamanku yang menggunakan metode pembelajaran fragmented dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 ini kita akan belajar tentang ungkapan pujian dan ungkapan terima kasih. Adik-adik udah tahu belum apa itu ungkapan pujian dan terima kasih? Nah, kalau belum tahu, sekarang tak kasih tahu. Ungkapan pujian itu adalah ungkapan untuk menyatakan sebagai penghargaan kepadamu karena kamu telah berhasil mencapai suatu pencapaian. Terima kasih apa? Terima kasih itu adalah ungkapan untuk menyatakan rasa syukur atau rasa senang kita karena kamu telah melakukan itu. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah contoh yang ada di buku. Nah, yuk kita baca bareng-bareng ya. Kita baca. Benny dan Udin. Udin, Benny, hebat sekali gerakan. Nah, itu kalimat apa itu tadi? Pujian. Nah, benar. Jadi berarti masih ingat ya, tahu kalau itu kalimat pujian. Sekarang kita lanjutkan. Masuk ke jawabannya si Benny. Benny, terima kasih. Udin, kok Benny bilang terima kasih? Berarti ungkapan apa? Ungkapan terima kasih. Oke, lanjut ke selanjutnya. Udin bilang begini. Bagaimana perasaanmu, Benny? Benny menjawab, aku senang sekali. Benny. Udin, aku juga ikut senang, Benny. Kamu memang berbakat dalam hal olahraga. Benny, kamu juga pasti bisa. Udin,
kita bisa berlatih bersama-sama. Nah, dalam sepenggal dialog itu tadi, kita bisa menemukan berapa banyak kalimat pujian. Coba satu, yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah Benny itu gerakannya bagus. Kedua, Udin bilang, bagaimana caramu biar bisa? Caraku biar bisa. Terus yang ketiga adalah kita sama-sama bisa. Nah, itu adalah 3 kalimat pujian yang terdapat dalam teks tersebut. Selanjutnya adalah terima kasih. Terima kasihnya apa? Terima kasihnya ada pada dialog jawaban dari si Benny. Benny ucapkan, terima kasih Udin. Nah, itu merupakan sebuah kalimat terima kasih. Kemudian sekarang Bapak suruh adik-adik untuk membuat kelompok. Putri, Tiara, dan Denada kamu satu kelompok. Laras, Diah, dan Ayu kamu satu kelompok. Sekarang kita coba untuk mencari kalimat pujian dan kalimat terima kasih yang bisa dijadikan dialog. Coba kamu berlatih bicara, terus kamu ungkapkan, terus ditulis. Itu, oke? Silahkan. Udah selesai? Oh ya, benar. Di kelompok 1 itu menyatakan kalimat pujiannya seperti ini. Sepatu kamu bagus sekali Putri. Jawaban Putri, terima kasih Tiara, sepatumu juga bagus. Sama-sama memuji ya, kalimatnya kalimat pujian ya. Denada juga tidak kalah. Loh, kita semua ini sepatunya memang bagus, kan belinya di sana. Itu kan memang barang-barang yang bagus. Itu contoh kalimat pujian dari kelompok 1 dan terima kasihnya. Kalau dari kelompok 2 bagaimana? Udah selesai? Loh, udah selesai juga. Ya udah, sekarang kita bacakan dari kelompok 2. Dari kelompok 2 menyatakan kalimat pujiannya seperti ini loh. Kelompok 1, kamu menari dengan bagus Laras. Terus Laras menjawab, kamu juga bagus Dia. Ayu juga bagus. Kita kalau mau belajar dan bersungguh-sungguh pasti kita bisa. Ayu jawab, terima kasih teman-teman. Kita semua memang bagus, namun kita harus tetap berlatih agar kita selalu bisa. Gitu. Nah, ini jawaban ini sama-sama bagus keduanya. Jadi anak-anak sudah tahu apa itu kalimat ungkapan pujian dan kalimat ungkapan terima kasih. Nah, itu pelajaran pada pagi hari ini segitu saja. Dilanjutkan tugas dengan orang tua ya. Nah, orang tuanya diajak, coba sekarang kamu kan dilahirkan sama ibu sama bapak, dibesarkan, coba bikin kalimat pujian. Ibu terima kasih, itu kalimat terima kasih. Nah, kalau pujian ibu, kamu sangat hebat mengandungmu 9 bulan 10 hari. Juga sama, bikin seperti itu juga boleh ya. Semuanya bikin. Kita sampai jumpa besok hari Senin. Dadah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon